Ketika kamu masuk Islam, pandangan kamu terhadap agama yang lain akhirnya jadi kayak gimana? Dan kenapa Islam itu? Itu yang menjadi pertanyaan mungkin untuk menutup ya. Satu, Masya Allah. Ketika akhirnya kita ngelihat yang lain, jangankan orang yang masih berbuat baik dengan agama mereka lah. Ngelihat orang maksiat depan mata aja, kita masih bisa mikir, kalau Allah mau, bisa saya yang maksiat, mereka yang taat. Jadi kalau misalkan ada orang nilai kita baik, bukan karena kitanya yang udah baik, Allah yang tolong. Ya, yang kita bisa ngaji, orang lain nggak bisa ngaji, karena misalkan mereka anak yatim, mesti nyari kerja. Kita mah bisa ngaji, orang tua ada biaya, kerjaan lebih enak. Nggak sejatinya manusianya nggak ada yang jago, adanya yang Allah yang tolong. Jadi pandangan ke agama lain, sama sekali nggak bisa ngerasa diri ini lebih benar, lebih dan lain-lain. Kalau Allah mau, bisa mereka yang dapat hidayah, jadi alim ulama, jadi orang soleh. Saya yang tersesat tanpa agama sendirian, maksiat terus-terusan. Jadi nggak ada hak untuk ngerasa diri ini lebih baik. Justru dengan kenal dengan mereka, kan dulu ke teman-teman sekolah Katolik banyak ya, teman-teman yang dari dunia sana juga. Jadi ladang dakwah, menalin kebaikan. Karena kalau kita berbuat buruk, Islamnya yang dicap jelek. Kalau misalnya kita berbuat baik, bismillah. Ini bukan akunya yang baik, ini Islamnya. Dan terlepas apapun respon merekanya, enggak, kita nolongin orang dia berbuat jahat, nggak rugi, kan dia yang zolim akan ada hukumannya. Tapi lihat kelakuannya nyebelin, meninggal nggak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing. Terus akhirnya udah bantuin dia malah ngejahatin, ya emang berbuat baik bukan supaya dia suka, biar Allah suka aja. Jadi ladang dakwah, ladang kebaikan. Agama lain, insya Allah banyak juga yang orang baik, maka orang Islam juga harus lebih baik dengan yang katanya ngaku dia udah sholat dan lain-lain. Itu jadi kebaikan. Dan terakhir, apa tadi? Kenapa Islam akhirnya menjadi tempat berlabuhmu? Dia menjawab, karena Islam menjawab 3 pertanyaan tadi. Dari mana kita berasal, untuk apa diciptakan, dan setelah mati akan kemana. Dan itu sudah dibahas lengkap sih, oleh Ustadz Felix juga sudah, Dr. Zakir Naik sudah lengkap. Tapi emang tadi balik lagi, kenapa Islam? Sederhananya mah, saya tuh cuma pengen tenang lah, pengen bahagia, segala macem. Dan pernah mencoba pengen bahagia dengan segala apapun yang kata orang jadi bahagia. Harta udah, populer di sana dan yang lain-lain. Tapi nggak bahagia. Tapi justru dengan cara Islam itu tadi, cara pandang terhadap masalahnya, makin kita lepas dari itu semua, makin tenang. Udah enak gitu sekarang, udah bener-bener nggak ada hilang duit mangga, ini mangga ya karena emang Allah suka udah. Ya. Jadi udah nggak ada yang ngegantung lagi, udah tinggal Bismillah Allah aja, dan itu lebih menenangkan, lebih enak, lebih memaksimalkan potensi manusia, baiknya jadi tanpa alasan, udah gitu juga berbuat baiknya jadi tanpa alasan, dan juga menjadi manusia yang bener-bener lepas dari perbudakan yang kata orang dikejar-kejar itu. Enak banget, nggak ada kegundahan lagi. Kamu menemukan nikmatnya ya, berarti di situ ya. Alhamdulillah. Saya ikut senang juga ya. Saya dengarnya juga jadi ikut tenang gitu. Iya. Karena saya juga ingin berterima kasih dengan apa yang kamu sampaikan tadi. Terima kasih sudah masuk di Islam, dan terima kasih sudah menjaga agama ayahku. Karena ayahku adalah seorang Islam, dan kalau boleh titip doa, namanya Haji Nasaruddin Chang bin Bandaro, dia orang Padang. Itu aja sih dari aku. Terakhir buat Teteh Yunda. Aduh, kaget. Sudah sebesar apa cintamu sama dia sekarang? Masya Allah, yang pasti tidak lebih besar daripada cintaku kepada penciptanya. Karena ketika aku mencintai Allah, insya Allah Allah yang menumbuhkan terus rasa cintaku kepadanya. Amin. Makasih ya. Makasih. Jangan kau pakai agamamu sebagai alat untuk menghina orang, ya aku bantai kok.